Pemirsa, untuk memberikan apresiasi kepada kelurahan, RT, Pokmas, dan pendamping yang sukses melaksanakan program pemberdayaan masyarakat atau Prodamas Plus tahun 2021, Wali Kota Kediri menggelar Prodamas Plus Award 2022, di mana dalam Prodamas Plus ini akan memperebutkan gelar terbaik di 5 bidang, mulai dari bidang pembangunan, infrastruktur, sosial budaya, dan kesehatan, pendidikan dan kepemudaan, serta ekonomi. Wali Kota Kediri memberi apresiasi kepada kelurahan, RT, Pokmas, dan pendamping yang sukses melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Prodamas Plus tahun 2021. Apresiasi tersebut diwujudkan dalam Prodamas Plus Award 2022 pada Senin 10 Oktober 2022. Prodamas Plus Award 2022 ini juga diharapkan menjadi motivasi untuk lebih baik lagi dalam melaksanakan Prodamas Plus. Turut hadir dalam acara ini Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alif, Direktur Jawa Pos Radar Kediri, perwakilan Forkopimda, Kepala Kelurahan Sekota Kediri, dan tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Ketua Panitia Prodamas Plus Award 2022 menyampaikan sasaran Prodamas Plus Award ini terdiri dari 1.478 RT Sekota Kediri, Pokmas pelaksana Prodamas Plus tahun anggaran 2021, dan tenaga pendamping lapangan Prodamas Plus tahun anggaran 2021. Prodamas Plus 2022 ini akan memperebutkan gelar terbaik di 5 bidang, mulai dari bidang pembangunan infrastruktur, sosial, budaya dan kesehatan, pendidikan dan kepemudaan, dan ekonomi. Juga ada penghargaan untuk kinerja Pokmas dan tenaga pendamping. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami melaporkan pelaksanaan kegiatan Prodamas Plus Award tahun 2002 sebagai berikut. Yang pertama, dasar pelaksanaan kegiatan Prodamas Plus Award tahun 2002 ini adalah Peraturan Wali Kota Kediri nomor 87 tahun 2021 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022. Maksud dan tujuan kegiatan Prodamas Plus Award 2002 ini dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja kelurahan, Pokmas pelaksana swakelola, pendamping dan RT yang dianggap terbaik dalam melaksanakan Prodamas Plus tahun 2021. Pelaksanaan kegiatan Prodamas Plus dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 di IKCC Hotel Insumo Kota Kediri. Kepanitiaan Panitia Prodamas Plus Award tahun 2002 berasal dari bagian pemerintahan, Sekretariat Daerah Kota Kediri, dan Jawa Pos Radar Kediri. Adapun bentuk kegiatan, yang pertama adalah gathering, yang kedua adalah penyerahan hadiah kepada para nominator Prodamas Plus Award tahun 2022 yang terdiri dari unsur Kelurahan Fasilitator Prodamas Plus terbaik tahun anggaran 2021, Pokmas Pelaksana Swakelola terbaik Prodamas Plus tahun 2021, Pendamping Prodamas Plus tahun 2021, dan RT Pelaksana terbaik Prodamas Plus tahun 2021. Disampaikan Ketua Tim Juri, dari 1.472 RT sasaran, terdapat 3 tahapan untuk penilaian Prodamas Plus Award 2022, antara lain penilaian kuesioner, penilaian karya tulis, dan penilaian lapangan sebagai penilaian terakhir. Prodamas Plus Award dimaksudkan sebagai upaya apresiasi dan motivasi bagi masyarakat penerima maupun pelaksana Prodamas Plus dalam meningkatkan inovasi, kualitas, dan kreativitas program. Kegiatan Prodamas Plus Award ini dimulai dengan sosialisasi ke seluruh RT di 3 kelurahan yang berlangsung pada 8 Juni 2022 yang bertempat di Aula Kantor Kelurahan Stonopande, Kecamatan Kota.
Kemudian seleksi diawali dengan pengisian kuesioner oleh RT-RT peserta melalui website resmi dari panitia. Pengisian berlangsung 8 sampai 19 Juni 2022. Dari 1478 RT sasaran yang mengisi kuesioner sebanyak 332 RT dengan rincian 131 RT dari kecamatan kota, kemudian 100 RT dari kecamatan pesantren, dan 101 RT dari kecamatan Mojoroto. Kemudian juri melakukan seleksi pertama dengan menetapkan 100 RT yang maju ke tahap kedua. Pemilihan 100 RT ini mengacu pada Perwali nomor 23 tahun 2020 tentang pedoman teknis pelaksanaan Prodamas Plus tahun 2022. Ke 100 RT yang terpilih berasal dari kecamatan kota sebanyak 40 RT, kecamatan pesantren 33 RT, dan kecamatan Mojoroto 27 RT. RT-RT yang masuk tahap ini disyaratkan membuat dan mengirimkan karya tulis ke Dewan Juri. Karya tulis yang masuk diseleksi lagi dan dipilih menjadi hanya tersisa 50 RT. 50 RT ini yang kemudian mendapat kunjungan dari juri atau dinilai langsung di lapangan, yang terdiri dari 24 RT di kecamatan kota, 13 RT di kecamatan pesantren, dan 13 RT di kecamatan Mojoroto. Penjurian lapangan berlangsung mulai 23 Agustus hingga 7 September. Dan berdasarkan penjurian lapangan tersebut, juri memilih nominator bidang-bidang yang dilombakan. Terdiri dari 6 nominator RT bidang infrastruktur, 6 nominator RT bidang ekonomi, 6 nominator RT bidang sosial dan kesehatan, 6 nominator RT bidang pendidikan dan kebudayaan, 6 nominator partisipasi dan kinerja RT, 3 RT terbaik, kelompok masyarakat terbaik, pendamping terbaik, dan kelurahan fasilitator terbaik. Nama-nama inilah yang malam ini akan diumumkan di malam penganugerahan Prodamas Plus Award 2022. Sementara itu, Wali Kota Kediri menjelaskan tujuan Prodamas adalah pembangunan daerah dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Hal tersebut ditempuh berdasar evaluasi yang dilakukan bersama organisasi perangkat daerah atau OPD. Saya juga bingung, waktu pertama kali terpilih menjadi wali kota, saya mau membangun kota Kediri sama siapa gitu kira-kira. Namun karena saya punya pengalaman menjadi wakil wali kota ketika itu ada musrembang dan yang lain-lain, dan saya melihat masyarakat itu ketika ada acara musrembang semuanya menggebu-gebu, mengeluarkan jurusnya masing-masing, mengeluarkan ide dan gagasannya masing-masing. Tentu ini hal yang sangat positif. Namun apa boleh buat, karena ada prioritas program dan yang lain-lain, baik itu prioritas dari pusat, ada juga prioritas dari pemerintah provinsi dan daerah, sehingga banyak yang rontok secara bersamaan. Nah, oleh karena itu saya membuat program yang namanya program pemberdayaan masyarakat. Sebenarnya simpel saja, bahwa kita kalau bergerak bersama-sama pasti hasilnya akan jauh lebih baik dan jauh lebih cepat. Singkat cerita Bapak Ibu, singkat cerita bahwa ketika Prodamas itu berjalan, iseng-iseng saya kumpulkan seluruh OPD, seluruh dinas-dinas. Saya suruh merekap bagaimana perkembangan Prodamas. Nah, ketika disandingkan Prodamas ini dengan yang ini dikerjakan oleh pemerintah dan yang ini dikerjakan oleh Prodamas, kita mendapatkan kesimpulan. Kesimpulannya, apabila Prodamas ini dikerjakan oleh OPD, oleh pemerintah daerah,
maka membutuhkan waktu 10 tahun dibandingkan dengan Prodamas yang dikerjakan seluruh masyarakat yang ada di RT-RT itu. Jadi ketika RT ini mengerjakan Prodamas, mungkin ada proyek-proyek kecil yang mungkin ya ada 2000 atau 1000 program, dan ini dikerjakan oleh teman-teman yang ada di OPD bisa, tapi ini membutuhkan waktu 10 tahun dalam 1 tahun yang dikerjakan oleh Prodamas. Nah, sehingga saya kira kita bisa mempercepat program-program yang ada di masyarakat. Contohnya sebagai pemenuhan fasilitas dasar di masyarakat. Makanya kalau kita lihat di 2015 sampai dengan 2015, 16, 17, 18, 19 itu Prodamas itu masih dalam skup atau masih dalam naungan RT-RT. Biasanya RT masih individual, ini RT-ku. Nah, jadi seperti itu. RT saya mau ngerjain ini, butuh kursi, butuh terop dan segala macam. Namun bergeser pada 2020 hingga 2022, 2023 ini, saya sudah melihat bahwa Prodamas semakin berkembang. Berkembangnya adalah Prodamas itu dalam skup kelurahan. Jadi mulai terangkai Prodamas itu. Yang RW 1 kolaborasi dengan RW 2, RT 1 dengan RT 8 berkolaborasi, RT sekian dengan ini berkolaborasi. Ada yang mencoba membuat balai RW, ada yang mencoba membuat berbagai macam, yang saya kira ini hal yang sangat positif buat kita. Jadi walaupun Prodamas ini basically adalah dari rembuk RT, tapi dari rembuk RT inilah dikembangkan menjadi konsep yang lebih besar. Dan saya berharap mudah-mudahan di tahun 2023-2024 ini kita sudah berbicaranya bukan skala kelurahan lagi, tapi skalanya harus skala kawasan yang lebih besar. Kita bicara tentang bagaimana kecamatan kita supaya lebih bagus, bagaimana skala pemerintah atau skala kota Kediri ini bisa lebih tampak lagi. Ya dengan cara kolaborasi itu. Bapak Ibu, yang kita lakukan sekarang ini bukan berarti untuk kita, Bapak Ibu. Tapi insya Allah yang kita lakukan sekarang ini akan mengenakkan anak turun kita ke depan. Anak cucu panjenengan, anak cucu saya semuanya. Pasti Kota Kediri akan jauh lebih maju dan jauh lebih siap. Saya kira mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengaturkan terima kasih matur sembah nuwun atas kinerja yang kita lakukan bersama-sama. Terima kasih Bapak Ibu RT semuanya yang mungkin tidak bisa menyaksikan di sini, saya ucapkan sekali lagi terima kasih.